Taylor Wright adalah wanita 33 tahun yang sedang dalam proses cerai yang panjang dan melelahkan dengan suaminya. Sehari-hari, Taylor adalah detektif swasta yang kemudian memutuskan untuk hidup bersama dengan kekasih sesama jenisnya, Cassandra Waller. Walaupun sedang dalam proses cerai, hidup Taylor sepertinya berjalan baik-baik saja, hingga suatu hari di tanggal 8 September tahun 2017, Taylor keluar rumah dijemput oleh seorang teman, yang tanpa dia sadari, aktivitasnya di hari itu akan berujung pada tragedi yang mengenaskan. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Untuk kalian semua yang menonton video ini, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, berkecukupan rizki, dan semoga semua urusan kalian berjalan lancar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kisah nyata kasus kriminal hari ini. Taylor lahir ke dunia pada tanggal 23 April tahun 1984 di Pensacola, Florida. Setelah lulus SMA, Taylor lanjut kuliah di University of North Carolina, di mana dia bertemu dengan Jeff Wright. Keduanya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan asmara. 3 tahun kemudian, Jeff melamar dan mereka menikah pada tahun 2007. Setelah dia lulus kuliah pada tahun 2008, Taylor mendaftarkan diri menjadi polisi di Jacksonville, North Carolina. Semua berjalan lancar dalam hidup Taylor, pernikahan, penghasilan dan karir yang stabil. Menyusul 3 tahun kemudian, Taylor melahirkan seorang putra, buah hatinya bersama Jeff. Namun, walaupun mereka bahagia dengan kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga, nyatanya, Taylor dan Jeff belum terlalu siap untuk menjadi orang tua. Semua hal-hal sepele bisa jadi perdebatan. Dari hari ke hari Taylor dan Jeff semakin sering bertengkar. Tahun ke tahun situasinya semakin memburuk. Hingga akhirnya pada tahun 2015, pasangan ini sepakat untuk berpisah. Walaupun keduanya setuju untuk bercerai, bukan berarti prosesnya berjalan mulus. Layaknya perceraian-perceraian lain, Taylor dan Jeff terlibat dalam pertarungan harta gono gini dan hak asuh anak. Taylor berargumen bahwa Drake, putra mereka yang masih balita, sudah seharusnya tinggal dengannya, sementara Jeff menuding istrinya itu memiliki affair dengan pihak ketiga, jadi tidak pantas kalau putra mereka tinggal bersama ibu yang berkelakuan tidak baik. Selama proses perceraian masih berjalan, Taylor pindah ke Pensacola dan tinggal bersama Cassandra Waller, kekasih wanitanya, yang mana hal tersebut seakan mengkonfirmasi kecurigaan Jeff selama ini. Taylor memang selingkuh, hanya saja, Jeff tidak menyangka kalau kekasih istrinya seorang perempuan. Keputusan Taylor untuk pindah ke Pensacola disertai juga dengan pengunduran dirinya dari kepolisian Jacksonville. Di tempat baru ini, Taylor bersama Cassandra menjalankan bisnis jasa sebagai detektif swasta. Terkait harta bersama mereka, diputuskan untuk sementara semua aset dibekukan dan hanya digunakan untuk kepentingan Drake, dan karena belum ada keputusan final terkait hak asuh, Drake putra mereka masih bolak-balik dalam pengasuhan ayah dan ibunya. Namun sikap Taylor sangat buruk. Dia berulang kali menyerang dan mengancam Jeff, serta menghalang-halangi suaminya itu untuk bertemu atau membawa Drake ke Jacksonville. Alhasil pada tahun 2016, Jeff memenangkan hak asuh penuh atas Drake putra mereka. Taylor diperbolehkan untuk bertemu sang putra dengan pengawasan Jeff. Taylor sangat marah atas putusan hakim dan berusaha untuk mengajukan banding. Sementara itu, urusan pembagian harta mereka belum selesai. Taylor merasa bahwa selama 8 tahun pernikahan mereka, dialah yang lebih banyak menghasilkan uang dibandingkan Jeff, jadi dia tidak sudi membagi harta dan uang itu dengan mantan suaminya. Kini dengan kekalahannya terkait hak asuh, Taylor merasa frustasi hingga memutuskan untuk mengambil tindakan gila. Pada tanggal 20 Juli tahun 2017, Taylor menarik semua uang dari rekening bersama, sebesar $100.000, atau sekitar 1,5 miliar kalau dirupiahkan. Uang ini berasal dari rekening yang seharusnya hanya dipergunakan untuk kepentingan Drake putra mereka, yang berarti Taylor telah melanggar ketetapan hakim, tapi Jeff saat itu sama sekali tidak sadar kalau rekening tersebut sudah dikosongkan oleh mantan istrinya. Setelah menguasai uang tersebut, Taylor berusaha menyembunyikannya dengan cara menitipkan ke beberapa orang. Salah satu orang yang dititipi adalah Ashley MacArthur, sahabat Taylor saat dulu sama-sama mengabdi sebagai polisi di Jacksonville. Taylor berpikir bahwa Ashley adalah sahabat yang bisa dia andalkan, namun di kemudian hari, terbukti bahwa Taylor telah mempercayai orang yang salah.
Ashley Britt MacArthur, lahir pada tanggal 22 Agustus tahun 1977. Pada tahun 2008, Taylor bergabung menjadi polisi di Jacksonville, di mana Ashley saat itu sudah resign dari tugasnya sebagai teknisi forensik di kepolisian Jacksonville. Dua wanita ini kenal dan menjalin persahabatan. Karena Taylor mengenal suami Ashley, persahabatan itu pun terus terjalin hingga Taylor juga keluar dari kepolisian Jacksonville. Ashley berhenti sebagai polisi pada tahun 2006 karena menikah dengan Zachary MacArthur, rekan sesama polisi yang menjabat sebagai wakil sheriff. Sedangkan Taylor mengundurkan diri dari kepolisian Jacksonville setelah bercerai dengan Jeff di tahun 2015. Selanjutnya, Taylor beralih profesi menjadi detektif swasta, sementara Ashley menjadi pengusaha, mengelola bisnis milik mertuanya. Taylor menitipkan uangnya kepada Ashley sebesar $34.000 atau sekitar 500 juta kalau dirupiahkan, berpikir bahwa Ashley punya banyak uang, keluarga suaminya orang kaya, jadi tidak mungkin Ashley akan tertarik untuk menggunakan uang milik Taylor. Sekitar sebulan kemudian, Cassandra mengetahui perbuatan kekasihnya, yang bisa dikategorikan telah mencuri uang dari rekening bersama Jeff. Cassandra mengingatkan Taylor bahwa perbuatannya itu akan merugikannya nanti di persidangan harta gono gini dan sidang banding hak asuh anak. Cassandra sebenarnya tidak ingin ikut campur masalah di antara Taylor dan mantan suaminya. Namun wanita ini menasehati kekasihnya agar mengembalikan uang tersebut sebelum Jeff sadar dan melaporkannya ke pengadilan. Mengikuti saran kekasihnya, Taylor mengumpulkan lagi uang yang sudah dia titipkan ke beberapa orang, dan orang yang terakhir dia hubungi adalah Ashley MacArthur. Kepada sahabatnya itu, Taylor berkata bahwa dia ingin mengembalikan uang yang dia ambil dari rekening bersama Jeff, jadi sebaiknya dia melakukannya secepat mungkin sebelum Jeff sadar. Ashley menjelaskan bahwa dia tidak memasukkan uang titipan Taylor ke rekening pribadinya, melainkan disimpan ke dalam safe deposit box, jadi dia harus meluangkan waktu untuk datang ke bank dan mengambil uang tersebut. Beberapa hari kemudian, Taylor menanyakan uangnya lagi kepada Ashley. Kali ini wanita itu menggunakan alasan lain, sedang ada gangguan sistem di bank, jadi dia tidak bisa mengakses safe deposit box. Di lain hari, saat Taylor meminta uangnya, Ashley kembali mengemukakan alasan-alasan lain, hingga perlahan-lahan Taylor mulai tidak sabar dan curiga kalau uangnya sudah dipakai oleh Ashley. Malam hari di tanggal 7 September tahun 2017, Taylor dan Cassandra sedang makan malam berdua. Di sela-sela makan malam itu, Taylor memberitahu Cassandra bahwa besok pagi dia akan pergi bersama Ashley ke bank untuk mengambil uangnya. Besoknya, pagi hari di tanggal 8 September tahun 2017, Taylor berpamitan karena dia sudah dijemput oleh Ashley. Cassandra sempat mengintip ke arah luar dan melihat Ashley ada di dalam mobilnya. Dua kekasih ini saling mengucapkan selamat tinggal, tanpa sadar kalau itu adalah ucapan selamat tinggal untuk selama-lamanya, karena hingga siang, Taylor tidak menjawab telepon atau membalas pesan teks dari Cassandra. Cassandra lalu menghubungi Ashley dan menanyakan keberadaan kekasihnya. Ashley menjawab bahwa Taylor masih bersamanya, tapi sahabatnya itu menangis terus dari tadi. Sepertinya sedang stres, jadi menurut Ashley, biarkan sajalah dulu, beri Taylor waktu untuk menenangkan diri. Di malam hari, Taylor belum pulang. Cassandra menelpon Taylor, masih tidak ada respon. Cassandra mengingatkan bahwa mereka ada janji makan malam. Lalu sebuah pesan teks dari Taylor masuk ke HP Cassandra, yang berkata bahwa dia butuh waktu beberapa hari untuk menghilang dan menenangkan diri. Cassandra berusaha untuk memahami situasi batin kekasihnya, tapi tetap saja, dia tidak bisa berhenti untuk mengkhawatirkan Taylor. Di hari-hari berikutnya, Taylor masih mengabaikan telepon dan pesan teks dari Cassandra. Pesan-pesan teks itu statusnya dibaca, namun tidak pernah dibalas. Cassandra bertanya-tanya, sedang di mana dan apa yang sedang dilakukan kekasihnya itu, mengapa Taylor pergi selama berhari-hari sementara semua barang pribadinya masih tertinggal di rumah. Cassandra menghubungi Ashley lagi, namun wanita itu berkata bahwa Taylor sudah pulang di hari itu juga menggunakan Uber. Setelah menyerahkan uang Taylor, Ashley mengaku tidak ada bertemu atau kontak lagi dengan sahabatnya itu. Tak tahu lagi harus mencari kemana, Cassandra terpaksa menghubungi Jeff, mantan suami Taylor. Jeff memberitahu Cassandra bahwa Drake putranya juga sedang rewel, karena sudah berhari-hari tidak bisa menghubungi ibunya. Namun anehnya, Jeff sempat menyarankan Cassandra supaya tidak melapor ke polisi, karena mungkin nanti Taylor akan marah kalau Cassandra ikut campur terlalu jauh. Cassandra tidak peduli, dia terus melakukan pencarian dan mendatangi satu persatu rumah sakit di kota tersebut.
Dia mencari tahu apakah mungkin ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di beberapa hari terakhir, namun tetap tidak membuahkan hasil. Setelah 5 hari berturut-turut upaya pencarian yang gagal, Cassandra akhirnya memutuskan untuk mendatangi kantor polisi Pensacola, membuat laporan orang hilang atas nama Taylor Ray, dan investigasi terhadap ibu muda berusia 33 tahun itu pun dimulai. Investigasi diawali dengan penggeledahan terhadap tempat tinggal Taylor dan Cassandra, di mana detektif menemukan semua barang pribadi Taylor masih berada di situ, KTP, uang tunai, paspor, cek senilai $19.000 dan ada juga sepucuk pistol, yang menurut Cassandra, senjata itu memang milik Taylor, tapi hanya untuk jaga-jaga, belum pernah sekalipun digunakan. Jelas sekali kalau Taylor tidak bepergian ke suatu tempat, bagaimana bisa dia pergi tanpa membawa kartu identitas, pakaian atau uang tunai. Detektif lalu mengundang Cassandra ke kantor polisi untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di ruang interogasi, Cassandra merasa bahwa detektif sangat banyak mengajukan pertanyaan, dan seakan-akan sedang mengorek informasi untuk mengaitkan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab di balik misteri menghilangnya Taylor. Tapi Cassandra merasa tidak ada yang perlu dia takutkan selama dia berada di posisi tidak bersalah, setiap pertanyaan detektif mampu dia jawab dan berhasil diverifikasi. Wajar saja kalau detektif menaruh kecurigaan terhadap wanita itu, karena hilangnya Taylor berkaitan dengan nominal uang yang sangat besar. Sebagai pasangan Taylor, Cassandra mungkin tergiur untuk menguasai semua uang tersebut. Sekali lagi, Cassandra berhasil memberikan keterangan yang konsisten dan bisa diverifikasi, jadi detektif segera mencoret namanya dari daftar tersangka. Kini kecurigaan diarahkan kepada Jeff, mantan suami Taylor, karena memang pria itu memiliki kepentingan dan akan menerima keuntungan dari hilangnya si mantan istri. Kalau di kemudian hari Taylor ternyata ditemukan sudah meninggal, maka Jeff otomatis akan memenangkan perebutan hak asuh atas putra mereka, sekaligus bisa menguasai uang dan harta bersama. Walaupun Jeff masuk ke dalam daftar orang yang berkepentingan dalam hilangnya Taylor, kecurigaan detektif segera memudar, karena Taylor tinggal dan menghilang di Pensacola, sementara mantan suaminya ada di North Carolina, yang mana jarak dari Pensacola ke negara bagian North Carolina adalah sejauh 1.200 km. Selain itu, Jeff memiliki alibi yang kuat dan bisa diverifikasi. Tersisa satu lagi nama, yang mana berdasarkan keterangan Cassandra, Taylor terakhir terlihat pergi dari rumah bersama sahabatnya, Ashley MacArthur. Ketika Ashley ditanyai detektif di ruang interogasi, perilaku wanita ini sangat santai dan terkesan bercanda dengan polisi yang menanyainya. Seorang detektif malah menyebut Ashley bertingkah genit dan berusaha menggodanya. Sikap Ashley terkesan tidak peduli dengan hilangnya Taylor, di mana Ashley sempat berkata bahwa dia memang tidak cemas mendapati sahabatnya menghilang selama seminggu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurut Ashley, Taylor ya Taylor, dia bisa menghilang dan muncul kapan saja dia mau. Ashley membenarkan bahwa dia pernah menerima titipan uang sebesar $34.000 dari Taylor. Minggu lalu, dia sudah mengembalikan uang tersebut, semuanya tanpa kurang 1 sen pun. Taylor lalu memasukkan uang tersebut ke dalam sebuah tas lalu pulang menggunakan taksi Uber. Ketika detektif bertanya mengenai detail pertemuannya dengan Taylor di hari itu, Ashley membeberkan cerita sebagai berikut. Pada pagi hari di tanggal 8 September tahun 2017, Ashley menjemput Taylor di rumahnya. Mereka sempat mampir ke beberapa tempat lalu pergi ke rumah peternakan milik keluarga MacArthur untuk menunggang kuda. Siang hari, Ashley membawa Taylor ke rumahnya, di mana dia kemudian menyerahkan uang tunai milik Taylor sebesar $34.000. Taylor lalu meninggalkan rumahnya dengan memesan taksi Uber. Tapi menurut Ashley, saat itu Taylor berkata bahwa dia akan mampir ke sebuah bar. Ashley menambahkan bahwa dia tidak percaya kalau sahabatnya kenapa-napa. Taylor adalah wanita yang tangguh, tak ada seorang pun yang bisa membahayakan atau mengancam keselamatannya. Taylor selalu membawa senjata kemana-mana, entah itu pistol atau pisau. Intinya, Taylor bukanlah target yang mudah untuk dicelakai seseorang. Ashley menambahkan bahwa sejak hari itu dia tidak bertemu lagi atau berkomunikasi dengan Taylor. Dia bahkan mengklaim juga berusaha untuk menghubungi Taylor di beberapa hari terakhir ini, tapi tidak berhasil. Detektif kemudian melakukan verifikasi terhadap keterangan Ashley, yang mana, saat detektif memeriksa histori pesan teks antara dua sahabat itu, ada banyak detail yang mengindikasikan bahwa telah terjadi perdebatan sengit di antara mereka terkait masalah uang. Detektif juga menemukan bukti percakapan,
di mana Ashley terus mengulur waktu dengan berbagai alasan saat Taylor meminta uangnya kembali. Satu keanehan sudah ditemukan. Keganjilan berikutnya didapat detektif saat mendatangi bar yang disebutkan Ashley, di mana Taylor berkata akan mendatangi bar tersebut setelah pulang dari rumahnya. Ketika detektif sudah berada di bar tersebut, bartender bar itu justru memberikan keterangan bahwa tidak ada wanita bernama Taylor yang datang ke sana pada tanggal 8 September atau di hari-hari berikutnya. Malahan, menurut si bartender yang bernama Jessica Wheeler, justru Ashley yang datang ke sana pada malam hari di tanggal 7 September tahun 2017. Sehari sebelum Taylor menghilang. Keterangan dari si bartender langsung mengubah arah investigasi, karena selanjutnya, detektif mendapatkan info penting yang akan mengungkap misteri hilangnya Taylor Wright. Jessica Wheeler saat itu bekerja sebagai bartender di Styx Bar, sedangkan Ashley adalah salah satu pemasok suplai di bar tersebut. Karena seringnya bertemu untuk urusan stok dan suplai ini, Jessica dan Ashley menjalin pertemanan. Kembali ke malam di tanggal 7 September tahun 2017, Ashley datang bersama seorang teman lain yang bernama Audrey Potts. Karena Jessica sedang bekerja, dia hanya sesekali bergabung dalam obrolan dua temannya. Namun di sela-sela kesibukannya, Jessica sempat mendengar Ashley berkata bahwa dia akan membunuh seorang wanita bernama Taylor. Menurut Ashley, dunia akan jauh lebih baik kalau tidak ada Taylor. Jessica sendiri tidak mengenal siapa itu Taylor secara personal, tapi dia sangat ingat percakapan di malam itu, karena Ashley sempat bertanya kepadanya, berapa banyak dosis kokain yang dibutuhkan untuk membuat seseorang overdosis. Saat itu Jessica tidak terlalu menanggapinya dan membalas, "Sudah diamlah, habiskan saja minumanmu." Keterangan Jessica Wheeler ini mengungkap fakta bahwa sejatinya, Ashley mempunyai rencana untuk membunuh Taylor. Selain mendapatkan keterangan yang krusial dari Jessica, detektif juga memeriksa histori GPS mobil serta histori sinyal HP Ashley, yang menunjukkan bahwa pergerakannya di tanggal 8 September tahun 2017 tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan Ashley saat berada di ruang interogasi. Di hari itu, Ashley terekam berada di salah satu properti milik keluarga suaminya, bukan rumah peternakan dan bukan rumah tempat tinggalnya, tapi rumah yang lain lagi. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2017, detektif kembali mengundang Ashley untuk menjalani interogasi kedua, sementara tim lain bergerak ke properti yang dicurigai untuk mencari barang bukti. Sebagai mantan polisi, Ashley tahu bahwa detektif menemukan bukti baru sehingga dia dipanggil lagi untuk menjalani interogasi kedua. Kali ini, sikap Ashley jauh berbeda, tidak santai atau genit lagi, tapi sangat tegang dan lebih banyak diam. Detektif mengkonfrontasi keterangan Ashley tentang perjalanannya bersama Taylor di tanggal 8 September tahun 2017, di mana detektif menemukan bahwa keterangan Ashley tidak sesuai dengan pemeriksaan histori GPS mobil dan sinyal HP wanita itu. Ashley memberi keterangan baru, bahwa di hari itu, Taylor seharusnya pergi sebentar untuk membeli narkoba, namun ditunggu-tunggu, sahabatnya itu tidak kembali lagi. Ashley beralasan bahwa dia sengaja tidak menyebutkan detail ini di interogasi pertama, karena dia ingin melindungi reputasi sahabatnya. Dia khawatir kalau kecanduan Taylor akan berdampak pada sidang banding hak asuh yang sedang dijalani Taylor dan Jeff. Ketika ditanya kenapa dia tidak merasa cemas dan tidak melapor ke polisi saat Taylor menghilang, Ashley memberi keterangan yang sama seperti interogasi pertama, bahwa Taylor memang sering seperti itu, menghilang selama beberapa hari karena urusan pekerjaan sebagai detektif swasta. Selain itu, dia sangat yakin bahwa Taylor bisa menjaga keselamatan dirinya sendiri. Semua keterangan Ashley langsung terpatahkan di hari itu juga, karena tim polisi yang melakukan penggeledahan di properti milik keluarga MacArthur menemukan bukti penting yang tak bisa dibantah lagi. Berkat penciuman hidung seekor anjing pelacak, polisi berhasil menemukan tengkorak kepala manusia dengan sebuah peluru yang tertancap, yang dicor berantakan di dalam sebuah lubang. Bersama dengan tengkorak tersebut, polisi menemukan sebuah kalung, yang terkonfirmasi adalah milik Taylor Wright. Setelah penemuan itu, dan dengan beberapa bukti lain yang diungkap di pengadilan nantinya, Ashley MacArthur ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan Taylor Wright. Sidang kasus pembunuhan Taylor Wright dengan tersangka Ashley MacArthur digelar 2 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2019. Dalam persidangan, jaksa membeberkan semua barang bukti dan keterangan dari para saksi,
bahwa Ashley dipercayai telah membunuh Taylor dengan motif ingin menguasai uang milik sahabatnya itu sebesar $34.000. Ashley melalui pengacaranya menolak tuduhan tersebut, mengklaim bahwa dia tidak bersalah. Tim pembela Ashley selanjutnya menyatakan bahwa jasad korban tidak pernah ditemukan secara utuh, jadi tidak bisa benar-benar dipastikan bahwa tengkorak itu adalah kepala Taylor. Tim pembela ini juga mengklaim bahwa jaksa dan polisi tidak bisa menghadirkan bukti langsung yang bisa mengaitkan klien mereka sebagai pelaku pembunuhan Taylor. Selain itu, mereka malah menuduh Jeff Wright, mantan suami korban, sebagai pelaku pembunuh Taylor yang sebenarnya. Mereka menuding Jeff telah melakukan fitnah dan membuat skenario seolah-olah Ashley telah membunuh korban, padahal Jeff lah yang memiliki motif paling kuat untuk menghilangkan nyawa Taylor. Jaksa memang mengakui bahwa tidak ada bukti langsung, tapi ada begitu banyak bukti tidak langsung yang kuat. Selain itu, ada sederet saksi yang memberikan keterangan bahwa Ashley pernah berkata ingin membunuh Taylor. Jaksa kemudian menghadirkan bukti baru, yaitu rekaman CCTV sebuah pusat perbelanjaan lokal, di mana Ashley terekam sedang melakukan pembelian beberapa sak semen. Semua orang memang bebas-bebas saja untuk membeli semen, tapi Ashley tidak bisa menjelaskan kemana dia menyimpan semen yang dia beli, dan apa keperluannya membeli semen-semen tersebut. Terakhir, jaksa menghadirkan para saksi yang mengungkap bahwa Ashley MacArthur adalah wanita yang sangat boros dan suka foya-foya, karena selama melakukan investigasi, detektif berhasil menemukan seorang pria yang ternyata adalah kekasih gelap Ashley MacArthur. Sementara kita tinggalkan dulu kasus pembunuhan Taylor, karena di waktu yang sama, Ashley juga menghadapi tuntutan pidana dari perusahaan rekan bisnisnya. Jadi perusahaan keluarga MacArthur bekerja sama dengan perusahaan lain, yang mana mereka memiliki kesepakatan untuk membagi keuntungan bersih masing-masing 50%. Ashley dituduh telah melakukan manipulasi laporan keuangan dan mencuri sebagian hasil keuntungan dari kerjasama tersebut. Misalnya keuntungan bersih mereka adalah $100, maka masing-masing akan mendapat bagian $50. Di sini Ashley memanipulasi laporan dan menyatakan bahwa mereka hanya untung $50, jadi perusahaan rekanan tersebut ditipu dan hanya menerima $25 saja. Untuk kasus ini, pada bulan Agustus tahun 2019, Ashley MacArthur dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 84 bulan ditambah 3 tahun masa percobaan. Tindakan Ashley yang menggelapkan atau mencuri uang perusahaan, tak lain didorong oleh perilaku hedonnya yang suka foya-foya. Selain itu, dia banyak menghabiskan uang untuk menyenangkan hati pacar gelapnya yang bernama Brandon Beatty. Setelah muncul sebagai saksi dalam kasus penggelapan uang, Brandon Beatty juga dihadirkan sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Taylor Wright. Ashley menerima uang titipan dari Taylor sebesar $34.000 pada tanggal 20 Juli tahun 2017. Kira-kira sebulan kemudian dia membeli sebuah kapal untuk kekasihnya seharga $32.000. Dari mana sumber uang untuk membeli kapal tersebut? Apakah dari hasil menggelapkan uang perusahaan, atau dari uang titipan Taylor? Yang pasti, hal ini mengungkap kegatalan Ashley yang suka memanjakan kekasihnya dengan hadiah-hadiah mahal. Tak peduli dari mana dia mendapatkan uang, bahkan tidak peduli kalaupun dia harus membunuh sahabatnya sendiri. Brandon Beatty mengaku bahwa dia sering menerima hadiah-hadiah dari Ashley, juga menerima uang saku bulanan dari kekasihnya itu, tapi dia mengaku tidak tahu menahu perihal sumber uang tersebut. Dengan semua bukti dan keterangan para saksi, Ashley dan tim pembelanya sudah tidak bisa berkutik lagi. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2019, para juri sepakat bulat menyatakan bahwa Ashley MacArthur bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Taylor Wright. Hakim kemudian menjatuhkan vonis penjara seumur hidup, dengan minimal 25 tahun masa tahanan sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Kesimpulan dari kasus ini, Taylor berselingkuh dengan Cassandra, bercerai dan mencuri uang dari rekening bersama Jeff, mantan suaminya. Sebagian dari uang tersebut kemudian digelapkan oleh Ashley, sahabatnya sendiri. Ashley menggunakan uang tersebut untuk membelikan hadiah mahal bagi selingkuhannya, Brandon Beatty, yang mana di dalam persidangan, Brandon Beatty mengkhianati Ashley hingga membuat wanita 42 tahun itu diceraikan suaminya, jatuh miskin, dan mendekam di penjara seumur hidup. Diberitakan bahwa Ashley sempat mengajukan banding, namun upayanya itu gagal. Hingga sekarang, Ashley masih berada di dalam penjara, setidaknya sampai akhir tahun 2042 sampai dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat, itu pun kalau disetujui. Itulah tadi akhir dari kisah nyata kasus kriminal pembunuhan Taylor Wright.
Bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.